ulang tahun gitu, gue jadi malu. Jadi ini adalah tahu yang gue goreng sendiri. Kecil banget gila kalau di sini. Sorry guys, gue pakai handphone gue yang Android. Nih, ini pakai handphone gue yang Android guys. Oh ya, jadi ini tahu dipotong-potong, dikasih garam, dikasih lada, kalau udah ditaburin gitu. Dan yang bikin enak banget adalah dikasih rosemary, tuh yang hijau-hijau. Jadi ini super wangi, enak banget. Kayak makan french fries, but make it local. Padahal sebenarnya gue tuh kalau makan lebih suka makan tempe, tapi gue nggak tahu kalau yang digoreng, tapi kayak nggak ada tempe, jadi gue makan tahu. Simple itu sih. Oh iya, gimana kabarnya? Gue tim tempe sih sebenarnya daripada tahu. Kalian tim apa? Tim tempe apa tim tahu? Ayo dong, jawab dong. Tim tempe apa tim tahu? Ayo. Tempe. Tempe mendoan, wow. Itu juga terbaik sih. Semua yang berbau tempe tuh memang enak. Tim tahu dan tempe. Kenapa orang kayak bisa ngeliatin live orang berjam-jam gitu? Kalau gue sih pasti gak akan betah ya. Kecuali orangnya ngelakuin sesuatu kayak konser, misalnya kayak nyanyi atau ngapain. Tapi kalau cuma ngomong doang, kayak gue gak akan mau kayak ngabisin waktu berjam-jam gitu. Mau tempe. Aku lagi makan tahu. Tahu bulat kenapa bau jurang? Gue gak pernah sih cium bau jurang. Jurang maksudnya jurang as a cliff. Tapi gue gak terlalu suka tahu bulat, sumpah. Kalian suka tahu bulat? Gue lebih suka tahu Yunyi. Kalian tahu Yunyi gak sih? Itu super lembut banget, enak banget. Atau gak tahu Sumedang, atau tahu crispy juga suka. Atau tahu tahu walik gak sih? Oh my god, itu gue waktu ke Jogja, gue kerjaannya makan tahu walik mulu tiap hari. Tahu bakso the best. Tapi tahu bakso yang, kalau tahu bakso gue gak terlalu suka sih, soalnya tahunya tuh pasti rasanya kayak hambar gitu.
atau tahu yang ada di somai. Gue nggak terlalu suka karena emang rasanya hambar, kayak tahu putih doang, ada apa yang direbus. Mana CD-nya tanda tangan Radiohead? Ini dia. Nih, kalian mau lihat? Gila banget. Wow. Ini tuh album dia tahun 94 apa 93 gitu kalau nggak salah. Udah gue makan mulu anjir. Nah, ini cuman sebenarnya ini tuh agak rusak gitu guys, si cover apa namanya plastiknya. Ini Hail to the Thief. Di album ini ada beberapa lagu kesukaan gue, pastinya 2 + 2 = 5. Terus ada I Will, Go to Sleep. Ini doang sih. Kalau misalnya yang paling gue suka kan The Band sama itu kan, kok gue jadi lupa lagu kesukaan gue. Oke Komputer, sumpah itu lagu kesukaan gue. Ini itu gue dapet dari hadiah waktu gue sidang skripsi. Yay. Jadi sekarang tuh gue udah bakalan sering banget di rumah, karena kalian tau gak sih, jadi kakak gue, jadi Sasha sama ponakan-ponakan gue tuh sekarang udah pindah rumahnya ke jauh deh, pokoknya udah gak tinggal di Bogor lagi karena ngikutin papanya yang pindah kerja juga dan dapet rumah dinas gitu di sana. Jadi mereka sekeluarga pindah, jadi gue di rumah berdua doang sama nyokap gue, sama nanti bakal ada sepupu gue juga yang tinggal di sini. Jadi gue tuh bakalan sering banget di rumah karena gue harus nemenin nyokap gue juga kan, kayak kasihan kalau dia sendirian. Tapi gue tetap ngekos di Jakarta juga karena pekerjaan gue kan kebanyakan di Jakarta. Dan kalau misalnya gue harus bolak-balik bawa gitar yang gede banget itu kayak repot banget. Jadinya gitu deh, jadi gue harus tetap ngekos juga, makanya gue kayak lebih pengen ngekos berdua gitu sih sama teman gue, karena emang gue pasti bakalan jarang, kayak minggu ini aja gue belum di kosan, kayak sebulan tuh gue bisa dihitung-hitung kayak di kosan tuh paling cuman seminggu 2 kali 3 kali doang, karena gitu. Jangan nangis kak. Enggak kok, gue nggak nangis. Jadi kayak sedih banget gak sih, kayak ntar ya gue balas chat. Jadi sedih, kayak di rumah gue sekarang sepi guys, sepi banget. Kayak biasanya selalu berantakan dan selalu heboh, selalu ada bayi-bayi menangis. Dan makanya kemarin kayak gue beresin lemari karena banyak banget barang-barang yang akhirnya gue pindahin. Kayak sekarang tuh kebanyakan barang gue udah di Bogor gitu, jadi yang di Jakarta yang bener-bener essential aja, kayak gitar, ampli gue di sana juga. Terus ya beberapa baju sama gitu-gitu doang sih, alat sehari-hari. Nggak kayak buku-buku gue semua udah pindahin ke Bogor, kayak laci-laci juga, tas-tas gue juga, bahkan sepatu-sepatu gue juga, karena gue bakal lebih sering tinggal dan stay di Bogor gitu. Dan sedihnya lagi, gue tuh gak punya temen deket di Bogor, jadi kayak kalau main, kalau apa tuh kayak udah bingung gitu loh sama siapa, karena kan gue udah lama banget tinggal di Jakarta, kayak dari SMP kelas 3 sampai kuliah. Jadi teman-teman SMP gue juga waktu di Bogor gue tuh udah gak deket lagi sama sekali, kayak adalah 1-2 orang.
Tapi benar-benar udah nggak deket sama sekali, nggak kayak sama teman-teman SMA gue, sama teman-teman kuliah gue yang deket banget. Jadi gue tuh kalau di Bogor kayak suka bingung anjir harus main sama siapa. Karena tadi gue juga sendirian. Tadi gue ngerjain kerjaan dan ngerjain administrasi kampus gitu. Tapi katanya nih ada yang nanya kalau mau konten soal musik harus ke JKT. Harus ke Jakarta berarti. Kalau misalnya ke Jakarta enggak kok, karena kan gue punya gitar banyak. Asik. Enggak, gue tuh punya gitar 4 dan 3 akustik. 1 gitar lele. Jadi di kosan di sini tuh ada gitar. Tenang aja. Tuh ada gitar akustik sama gitar lele 1 yang kecil itu, sama gitar akustik yang Yamaha C315. Itu kayak pasti semua orang-orang noob yang baru belajar gitar belinya Yamaha C315. Dan di Jakarta itu yang beneran yang biasa gue pakai kerja, sama yang gitar listrik, karena kan repot kalau misalnya nanti butuh terus harus bawa ampli juga. Jakarta jadi tuh stay di sana. Yang penting gue tetap ada pegangan aja di sini karena emang gitarnya banyak. Dan bawa botol minum walaupun di kamar karena kayak males nggak sih pakai gelas, terus juga harus bolak-balik ke dapur, harus refill lagi. Karena juga kalau misalnya pakai gelas gue tuh males kok dibiarin kayak semalaman. Kayak gue tuh takut nanti pagi-pagi itu kok ada debu-debu gitu loh. Gak tahu kenapa kayak gue selalu mikirnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan ada tutupnya, jadi kayak nggak ada debunya gitu. Dan gue mau nunjukin apa lagi ya di kamar gue yang baru. Ntar dulu guys. Tahu gak sih, jadi selama PPKM tahun kemarin kan kalian ngeliatin gue hasil kerajinan gue bikin menyulam kan. Kayak ini tuh yang paling, menurut gue paling bagus sih. Kayak gue bangga banget. Sama tuh kan kayak gitu. Bener kan? Kalau misalnya pakai gelas ke dalam kamar tuh mager karena takut ada debu, ada apa, ada serangga lah. Ini adalah hasil kerajinan gue menyulam selama PPKM tahun enggak PPKM, namanya masih PSBB. Ini yang pertama kayak jelek. Tapi ya lumayan lah selama PSBB tahun kemarin. Dan tahun ini gue tuh punya banyak beats gitu loh. Beats itu adalah mote. Kalau yang cowok-cowok gak tahu ya, beats adalah mote. Dan gue bikin cincin, kalung kayak gini karena gue itu orang yang suka pakai cincin sebenarnya. Tapi belum ada cincin di jari manisku ya. Ini ada sih, tapi ini bikin sendiri dari mote. Cincin di jari manisku belum ada. Ya, jadi gue suka bikin cincin-cincin kayak gini, kayak lucu banget guys. Ini adalah kerajinan PPKM level 3 saya. Dari level 4 ini. Dari PPKM level 4 kan gak bisa kemana-mana tuh ya. Terus gue punya banyak sisa-sisa beads gitu. Terus gue juga bikin kalung. Nih, ya gak sih, kayak udah ada 3. Gue juga suka pakai kalung BTW, lucu banget. Dan sebenarnya aksesoris yang paling gue suka adalah anting guys. Nih, kayak sampai gue ditindik. Sebenarnya di sini tuh ada satu lagi. Di sini tuh harusnya ada satu lagi, tapi waktu itu gara-gara gue bandel jadi berdarah. Dan karena berdarah gue kan gak takut ya kalau pakein anting mulu. Dan berdarah itu karena kebodohan gue gitu loh, kayak gue tuh salah menusukkan si antingnya
ke kuping gue, kayak harusnya bukan di situ tapi gue kayak maksa, kayak gue malah menusuk kulit gue yang nggak berlubang gitu. Jadi ini kayak anting, harusnya di sini ada anting juga, ada tindikan lagi. Dan gue nindik ini pas SMA, harusnya di sini juga ada, tapi gue emang pengennya sebelah doang, jadi kayak di kanan doang. Dan di sini sama di sini, karena sesimpel gue suka banget pakai anting, jadi kayak gue pengen pakai anting tuh rame gitu di kuping gue. Itu keras kepala Nat, bukan bandel ya, apapun itu namanya ya. Jadi kayak gue suka banget pakai anting, makanya gue sampai kayak maksudnya sampai di piercing lagi, karena gue pengen anting gue rame. Dan gue suka banget lihat orang, ya cewek sih lebih tepat, lihat cewek yang pakai antingnya banyak. Kalau cowok sih gak suka ya pakai anting, gue gak suka lihat cowok yang pakai anting maksudnya. Tapi kalau lihat cewek yang pakai anting banyak gitu, gue ngerasa kayak keren banget, lucu gitu. Dan gue suka, makanya gue di piercingnya banyak. Terus nyokap gue juga nggak ngelarang-larang gitu sih. Sakit gak sih ditindik? Sakit sih. Dan gue tuh selalu pengen, dan gue cuman pengen di piercing ya di kuping doang, nggak yang kayak di hidung sini, atau di alis, atau di bibir, atau di udel, karena emang nggak, bukan preferensi saya aja gitu. Dan pas gue pulang ke rumah, gue menemukan ini dong, kayak ini adalah kit untuk bikin anting. Gue bahkan lupa kalau gue tuh pernah beli kit ini. Jadi ini kayak bisa bikin anting sendiri, dikreasiin sendiri. Kayak banyak banget. Ini ada besi-besi untuk nusukinnya gitu. Dan ini ada hiasan-hiasan antingnya, kayak bola-bola, bla bla bla, besi-besi, kayak gitu deh. Dan gue bakal mencoba pakai ini. Karena apa? Because I love earrings. Gue suka banget anting-anting. Terus pada zaman gue suka banget pakai anting-anting yang lucu-lucu, heboh-heboh gitu. Waktu itu fans gue juga suka banget beliin gue anting, entah kenapa. Kayak sampai gue punya satu kotak ini. Dan ini isinya kayak lucu banget. Ini banyak anting-anting, koleksi anting-anting gue. Gue beli, ada yang gue beli di Thailand, ada yang gue beli di Indo, ada yang dikasih. Bahkan yang beliin kotak ini aja cowok gitu. So sweet. Tuh, lucu banget kan, kayak banyak banget. Bahkan yang bola-bola ini gue beli di koperasi kampus gue, anjir. Lucu banget, kayak jualan anting gitu. Jadi gue suka banget makanya pakai anting, guys. Dan apalagi yang gue pengen ceritain? How was your week? Minggu kemarin gimana nih minggu kalian? Kalau misalnya aku ya, live update gue adalah minggu kemarin tuh gue ngapain ya? Minggu kemarin tuh gue bikin suatu kerjaan. Terus ada kerjaan yang berbau musik, itu 2 kali, kalau misalnya 2 hari. Terus juga ada syuting endorsement gitu. Dan super ribet banget, kayak gue sampai revisi 3 kali. Oh my god, kayak susah banget jadi selebgram. Maksudnya gue kayak salut gitu sama orang-orang yang emang mendedikasikan hidupnya sebagai seorang selebgram. Karena kan kita ngeliatnya kayak, alah kerjaan lo mah cuman bikin video gini-gini doang, gampang. Tapi sumpah itu bener susah banget guys, kayak ngomongnya lah, terus sedetail kayak lo misalnya pegang misalnya ini nih ya,
kayak gini kan, kayak lo pakai, kayak misalnya lo ngebuka ininya, ngebuka terus ngambil tisu basahnya, nah terus lo ngambilnya kayak gini kan, kayak lo nggak sadar kan, kayak ngambilnya gini, kayak ngambil aja. Nah tapi itu tuh kayak lo harus pulang lagi dari awal karena ini tulisannya nggak boleh kebalik, kayak harus detail. It's all about detail guys. Jadi kayak lagi azan. Udah azannya guys. Dan kalian tau gak sih yang itu, yang apa sih namanya, kemarin kan gue bikin story tentang gue bangga banget sama lipetan baju gue karena bener-bener rapi banget sumpah. Dan ini gue juga ngambil kan dari lipetan baju yang udah gue lipat di lemari, dan tetap bagus kok, isi lemarinya nggak berantakan. Itu emang harus pelan-pelan aja ya nggak sih ngambilnya. Tapi jujur ya, gue tuh orangnya bener-bener selalu gagal dalam menyetrika. Kayak gue frustasi banget setiap menyetrika, gue bener-bener nggak bisa. Kayak pernah lah, gue udah berapa kali kayak baju gue sobek gara-gara itunya kepanasan, gara-gara setrikanya kepanasan. Atau gue kayak nyetrika rok tuh ya, wah nyetrika rok tuh gue gak pernah rapi-rapi gitu. Kayak gue heran kenapa gue gak ditakdirkan. Waktu itu bahkan gue pernah kayak gue nyetrika nih ya, lu bayangin nyetrika gini ya,
Tapi itu setrika bisa kena paha dong. Terus paha gue bener-bener lecet. Bukan lecet, apa sih namanya, melepuh. Ini beneran, bahkan waktu pas gue inget banget saat Lisa Saka Agari kan pakai celana pendek tuh ya, berapa sih, M3 nya Saka Agari tuh kan pakai celana pendek, dan paha gue bener-bener kelihatan kayak melepuh gitu, kayak kena minyak panas, padahal gue kena setrika. Bayangin, kayak biasa kan orang kena setrika kan di sini ya, di tangan gitu kan, atau di tangan lah, tapi ini gue di paha, anjir. Aneh banget, kayak gue bener-bener nggak bisa menyetrika itu. Jadi kayak kalau misalnya gue punya nanti ya, gue berumah tangga, kayak gue pasti consider banget sama cowok yang bisa nyetrika, karena gue gak bisa. Atau kayak gue harus sewa orang yang mau nyetrika gitu, karena gue udah, bukan gue menyerah, tapi gue udah berusaha berkali-kali tapi gue tetap gak bisa. Jadi ya udah, jadi gue nggak bisa nyetrika. Kayak bahkan gue pernah nih ya, yang gue sedih banget adalah gue kan ngerantau, maksudnya gue kan jauh dari nyokap gue ya. Waktu itu kan gue di JKT, nyokap gue di Bogor nih, gue di Jakarta. Nah itu tuh udah malamnya gue mau handshake event, dan handshake event tuh gue udah nyiapin baju yang disediain sama mak gue udah kayak, nih pakai baju ini ya buat handshake. Tahu apa, bajunya sobek gara-gara gue setrika. Kayak abis itu gue bingung gue pakai apa lagi buat handshake event dong, padahal handshake tinggal besok, kayak gak mungkin gue beli baju lagi. Terus akhirnya gue pakai kemeja yang biasa banget gue pakai ke kampus, kayak karena gue udah nggak tahu lagi, bajunya gosong, anjir. Bahkan gosongnya tuh bukan karena gue kelamaan nyetrikanya atau nggak kelamaan didiemin, bahkan pas pertama gue gini bolong, kayak udah bolong, kayak oh my god, gue kayak nggak ditakdirkan menyetrika gitu. Gue kayak gak bisa, sedih banget. Gue sedih banget. Tapi gue juga emang gak suka sih nyetrika, kayak capek, terus gak rapi-rapi. Makanya, tapi yang bikin gue sedih adalah bahkan gue pertama kali menempelkan si ironnya itu dengan pakaian gue, itu langsung bolong, langsung ada lubangnya itu baju. Jadi gue udah sih, kayak gue tahu kapasitas gue, memang semua orang berbakat, dan bakat gue bukan di bisa menyetrika gitu guys. Maaf ya guys, aku agak pilek. Ih, lucu banget, kayak ini happy birthday. Setrika adalah alat perang. Yes, I know. Dan emang gue tuh kayak gak ngerti juga masalah kain-kainan kan, kayak ini apa wall atau katun atau apa. Kayak ya udah, gue atur volume yang menurut gue oke aja, tapi ternyata salah gitu. Si kain itu nggak bisa menerima kepanasan yang setinggi itu. Jadi deep banget ya obrolannya, bener-bener deep banget. Ini kayak masalah tentang value seorang gue menjadi seorang wanita tidak lengkap gitu ya. BTW, selain gue punya ini CD Radiohead yang bertantangan, CD Radiohead yang bertantangan, gue juga punya juga album The Adams yang ditandatangan di sini. Wow, ini box setnya The Adams sih, dan menurut gue keren banget ya nggak sih box setnya dia. Lucu banget sumpah, kayak bener-bener well thought banget, dipikirin merchandise-nya jadi barang yang collectible gitu loh, nggak cuman kayak ya udah gue beli karena gue suka bandnya atau gak karena gue suka lagunya aja, tapi emang orang tuh beli karena walaupun gak suka lagunya atau suka bandnya, tapi mungkin bisa jadi suka sama barangnya. Dan yang apa sih namanya, yang beneran itu tuh jadi satu hal yang bernilai gitu, karena emang bener-bener bagus banget, collectible banget. Nih kayak aduh apaan tuh,
ini juga menurut gue salah satu hal yang bagus, walaupun kayak cuman kayak gini doang, tapi kan kayak dipikirin tuh, kayak covernya dibungkusin gitu. Terus ini juga sih menurut gue, walaupun simple banget, yang ini yang Pink Floyd yang Dark Side of the Moon, tapi ini walaupun bahannya dari kertas itu, ini kayak lucu banget gak sih? Nih, di sini ada CD-nya, di sini CD-nya juga, dan di sini tuh di dalamnya tuh ada bukunya, tuh. Jadi tuh apa ya? Orang tuh belinya walaupun mahal juga enggak sakit hati atau kayak alah mahal nih cuman gara-gara jual namanya doang udah gede. Ya tapi karena emang barangnya juga collectible gitu dan berkualitas baik, jadi mau ngeluarin berapapun ya nggak akan ngerasa rugi karena emang suka, emang hal yang bagus gitu guys. Jadi makasih banyak ya buat orang-orang yang suka ngasih gue barang-barang ini, yang sebenarnya gue kalau misalnya nggak dikasih juga mungkin kayak mikir banget sih buat belinya, soalnya kan mahal ya gitu. Kayak mungkin kalau gue udah punya uangnya juga gue nggak langsung mikirin buat beli itu, tapi kayak beli hal yang mungkin lebih gue butuhin. Tapi kayak kalian ngasih gue barang-barang kayak gitu makasih banyak banget, sumpah terharu, terhura-hura. Tahu nggak sih lagunya itu, lagunya Blink-182 yang judulnya What's My Age Again. Di situ ada lirik yang kayak nobody likes you when you are 23. Dan gue 2 hari lagi 23 tahun. Nobody likes me when I'm 23 years old. Tapi di semakin gue berulang tahun, gue semakin menolak tua sih. Kayak gue masih muda dan gue masih ngerasa kayak banyak banget hal-hal yang harus gue lakukan sebelum gue 30 mungkin. Ya tahu. Jadi I hope you guys still like me even though I'm 23 years old. Sedih banget. Enggak sih, enggak sedih, kayak hal yang memang gak bisa dihindari gak sih? Gue mendengar suara kucing mengaum, apakah itu Abel? Gue punya satu hal yang menurut gue ini adalah treasure juga. Demi Allah itu Abel. Demi apa? Ya ampun. Ya ampun. Tapi udah kadaluarsa, gue baru lihat. Demi apapun. Ya ampun. Ini expired tuh 21 Februari 2021. Sedih banget gak? Sedih banget gak? Aku 1,5 jam guys voucher. Ini kayak mungkin 200.000 gak sih nilainya? Tapi bukan masa 200.000-nya, tapi kayak kenapa gue melewatkan ini? Oh my god. Sedih gak? Sedih banget sih. Gue bahkan baru lihat kayak kok ada gitu. Tapi emang gue tuh suka nyelipin barang-barang yang gue nggak tahu di mana, tapi pasti nggak akan hilang karena emang gue selipin di buku lah, di apalah. Demi Allah. PKN. Demi apa ada paper PKN gue. Jadi ini
adalah kertas-kertas yang aku sama anak-anak akustik dulu bikin. Ini adalah kumpulan-kumpulan liriknya. Jadi waktu kita workshop sama Mas Alam Urbah, kita tuh kayak disuruh nulis terserah apapun itu, nanti kita gabung-gabungin. Dan ini adalah kumpulan-kumpulan kertasnya yang Siska Fall in Love. Ada yang judulnya bodoh, karena waktu itu kita takut hilang, jadi dikumpulin ke satu orang, yaitu gue. Karena waktu itu gue kaptennya kali ya. Iya, emang gue kaptennya. Ini Nadila. Tuh kan, lagu gue tuh selalu kayak tentang perjuangan, tentang kehidupan. Kayak gak bisa banget bikin lagu cinta nih, kayak untuk kamu yang sudah berjuang, aku berterima kasih. Jangan kamu merasa sendiri, ku kan menemani. Kayak mana cintanya sayang. Jarang banget gitu. Bikin lagu tentang cinta. Dan ini berarti di tahun 2019 ya, 2019 ini. 2019 awal mungkin ya. Wow, sangat-sangat treasure. BTW, aku pengen pipis. Pengen buang air kecil guys, sebentar ya. Kalian bisa coffee break dulu. Bisa ngintip-ngintip sosmed dulu, karena saya kebelet buang air kecil. See you, bentar ya guys.
Hai, I'm back. Lama juga ya. Iya, soalnya tadi ngobrol dulu sama mama. Oke, sudah kembali. Oh my god. Bentar ya guys. Kalian inget gak sih yang konser terakhir JKT waktu di Surabaya itu di mana venue-nya? Emang di TP ya? Di mana sih itu venue-nya, guys? Apa sih di mana? Pokoknya itu deh, kayaknya itu kan konser terakhir sebelum ada corona outbreak juga kan. Jadi kayak seru banget gak sih ternyata waktu itu. Oh iya, waktu pas baby ngumumin graduate ya. Itu kayak konser terakhir ulang tahun JKT ya, yang dirayain sebelum corona maksudnya. Oh my god, demi Allah roh guys, sorry banget. Gempa kah? Demi apapun roboh. Ketimpa tadi sama buku. Kangen momen tanpa corona. Siapa sih yang gak kangen? Tapi bahkan gue kayak sampai lupa mengingatnya gitu loh. Yang hidup gue tanpa corona, tanpa pakai masker, tanpa perlu pakai hand sanitizer terus-terusan, kayak nggak takut kemana aja, nggak takut naik kendaraan umum, nggak takut apa. Kayak apa sih, surreal, kayak nggak nyata gitu loh. Kayak gue pernah ngalamin kehidupan itu karena mungkin udah 2 tahun tuh kayak udah lama banget gak sih. Dan juga kan virusnya juga gak akan bisa hilang gitu ya, bahkan sebenarnya kan virus tuh bakal terus berevolusi. Kalau nggak ada corona ya nanti bakal ada virus-virus yang lain juga. So kayak lupa banget, hidup gue dulu pas gak corona gimana sih gitu. Tapi ya gue sama Rahel bilang kalau 2019 adalah bener-bener tahun kejayaan kita banget sih. Kayak isi hidup kita cuma main-main doang, bener-bener main-main, kayak gak ngapa-ngapain.
Demi deh, hidupnya main-main doang, gak ngapa-ngapain sumpah. Dan bener-bener 2019 tuh tahun terbaik juga pasti ya buat sebagian orang. Dan buat gue juga ngerasa itu bener-bener tahun terbaik sih. Karena umur gue kan waktu itu 21 tahun ya. Legal age, oh my god. Kayak enggak, tapi yang enggak yang legal age kayak wah gue ngerokok atau minum alkohol, enggak, bukan yang kayak gitu. Tapi kayak oh gue udah dewasa dan gue memang bertanggung jawab sepenuhnya atas diri gue sendiri. Tapi juga gue kayak seneng banget sih 2019. Kayak gue udah bebas, gue udah boleh pulang malam jam berapa. Gue pernah banget yang kayak gue kelas jam 8, gue pulang jam 5 pagi cuman ngopi doang, kayak nongkrong, kayak ngopi doang sama temen-temen. Tapi kayak ngapain gitu. Tapi jam 8 tuh kelas lagi, kayak kehidupan gue setiap hari kayak gitu, kelas, abis itu gue kerja, gue teater, gue latihan, abis itu gue nongkrong lagi sama teman-teman yang bahkan gue baru kenal di tahun itu juga. Oh my god, itu bener-bener gak nyata banget sih kehidupan gue, semenyenangkan itu yang bisa nih gue malam-malam jam berapa, jam 9, jam 10 kepikiran kayak dari Jakarta, terus kayak ke Warpat kali ya, terus beneran ke Warpat, nyampe jam 12-an, jam 11, jam 12, abis itu pulang jam 2, jam 3, abis itu kelas lagi jam 10, jam 11, kayak bener-bener YOLO banget. Tapi tetap ada jalurnya ya, karena gue juga anak JKT ya, gue juga kayak takut gitu loh kalau misalnya, bukan takut juga sih, kayak gue gak pengen juga kalau misalnya gaul yang bandel, bukan bandel sih, maksudnya yang ke arah sana. Kayak hidup gue emang nongkrong doang, minum kopi malam-malam, ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, bener-bener kayak ngabers sumpah. Cuma seru banget, kayak itu kehidupan 21 tahun gue. Itu bener-bener YOLO banget sumpah. 2019 terseru banget sih. Kayak bayangin gue tuh bisa bener-bener yang menyeimbangkan kehidupan gue seimbang itu. Kayak gue bisa tetap kuliah lancar, kerjaan gue lancar, main gue lancar banget, kayak multitasking banget bro. Kayak oke, Nat, lo keren banget sih, lo bisa menyeimbangkan semuanya dengan baik. Kayak mainnya oke, JKT-nya juga tahun 2019 oke, karena gue dapet Sanbatsu. Terus juga kuliahnya juga tetap oke. Tapi padahal gue gak nyangka banget sih, di semester 2019 tuh berarti gue semester 45 56 ya, pokoknya segitu ya, antara 4, 5, 6 lah gitu. Nah itu tuh bener-bener kayak gue ngerasa, kan gue bingung ya, kayak gue takut nih IP gue turun, nilai gue turun, karena emang gue kebanyakan mainnya juga gitu. Tapi gue bener-bener bisa kayak wow, gue seimbang semuanya. Terus ya 2019 juga pindah tim, gila banget sih pindah tim anjir. ...2019 pindah tim, bener. Iya, 2019 pindah tim juga. Kayak emang itu bener-bener tahun keemasan gue banget sih. Kayak gue gak akan merasakan kesenangan yang ada di itu tuh, menurut gue peak banget. Kayak karena gue kerja, kan gue punya uang gitu ya, ibaratnya di umur gue yang segitu, menurut gue uang gue ya banyak untuk anak seumuran gue pada
umur 21 tahun mungkin kayak orang-orang ya, teman-teman gue juga belum punya uang sendiri karena mereka masih dikasih orang tua. Tapi kalau gue kan kayak ini uang gue semuanya itu emang buat gue doang gitu. Dan menurut gue itu lumayan besar banget untuk ukuran gue yang enggak suka belanja, itu kayak berlebihan gitu uang gue tuh. Jadi kayak gue udah maksudnya gue cuma bertanggung jawab untuk diri gue sendiri. Terus gue juga punya kecukupan finansial yang menurut gue emang cukup aja untuk kehidupan gue yang cuma main-main doang. Dan itu kayak lo udah punya dua nih, kebebasan dan juga kebebasan secara individu dan kebebasan secara finansial. Jadi kayak oh my god, 2019 itu tahun terbaik banget sih, bener-bener. Di situ tuh kayak gue boros karena gue kebanyakan mainnya tuh kayak nongkrong kemana, ke coffee shop apa yang baru buka, ke restoran apa. Terus bener-bener gue sama makanan tuh kan bener-bener yang kayak gak peduli banget kan mau ngabisin berapa, mau 300.000 mau 500.000 udah hajar aja, kayak ya udah gitu, yang penting gue seneng. Dan sampai sekarang gue nggak pernah ngerasa gue menyesal sih menghabiskan uang yang segitu banyaknya untuk membeli makanan, karena itu bener-bener nggak akan dirasain lagi kalau mungkin sekarang ya. Kalau sekarang kan udah banyak pikiran banget gitu loh yang kayak aduh sayang deh mendingan dinabung beli apa gitu, kayak aduh sayang deh mendingan nanti buat apa. Kalau dulu tuh bener-bener kayak nggak peduli banget gitu, yang ya udahlah habisin aja gitu. Gila, tapi seru banget, kayak gue nggak menyesal sama sekali. Kehidupan gue di umur 21 tahun adalah tahun terbaik. Wow. Iya gitu, apalagi maksudnya emang gue nggak diatur sama nyokap gue lagi kan. Ya lagi juga gue orangnya juga nggak macem-macem gitu sih, karena emang nggak pernah dilarang-larang juga, jadi nggak pengen gimana juga. Cuman kayak gue ngerasa itu sangat-sangat menyenangkan banget sih tahun 2019. Rich girl you are. I'm not saying that I'm rich, but gue gak ngerasa pada saat itu gue kaya ya, tapi kayak emang gue punya uang yang menurut gue cukup banget buat diri gue sendiri, bahkan lebih, karena gue orangnya gak suka belanja baju atau kayak sepatu atau yang gitu-gitu tuh gue gak suka. Apalagi kayak ganti handphone atau apa ya yang kayak gitu-gitu deh, gue tuh gak suka. Jadi gue gak ngerasa kayak ya uang gue berlebih untuk emang gue orang hidup gue cuman nongkrong doang sama makan gitu, ya cukup aja. Jadi bahkan berlebihan gitu sama gaya hidup gue yang kayak gini ya gak sih. Jadi pada saat itu ya, kalau sekarang tuh bukannya miskin juga sih ya, semua orang juga pasti agak kesusahan sih sekarang. Bukan agak lagi, emang susah sih sekarang. Tapi kalau sekarang pasti kayak lebih mikir banget, sumpah. Kayak lo, bahkan gue udah di tahap yang ngebandingin sabun gue beda wangi. Misalnya yang satu wangi melati, serem banget gak sih, yang satu wangi bunga sakura, yang satu wangi bunga mawar, itu bedanya 2.000 doang. Kalau biasanya gue beli yang bunga sakura, tapi yang bunga mawar tuh lebih murah 2.000. Gue sekarang bakal lebih memilih bunga mawar karena dia lebih murah 2.000. Jadi kayak semikir itu buat beli barang, buat beli apa yang bener-bener yang esensial banget. Terus tapi kalau misalnya yang kayak gue pekerja seni dan masih magang ini kan kayak rezekinya emang kalau misalnya ada pekerjaan kayak job dipanggil atau endorsement dan sebagainya, menurut gue setiap gue mendapatkan itu ya gue nggak boleh habisin uang gue kayak dulu lagi. Gue kayak bener-bener harus mikir banget dan gue harus bisa nge-keep itu selama mungkin, karena gue nggak tahu nih dapat kerjaan lagi kapan ya. Baik lagi kan pekerjaannya nggak pasti gitu. Jadi sekarang kayak lebih
bener-bener udah bener tuh, udah masuk ke fase hidup yang berikutnya ya. Iya, udah bener-bener kayak fase hidup yang gue adalah seorang yang dewasa. Oh my god. Terus sekarang tuh kayak beli kuota aja mikir banget yang aduh lebih murah paket yang mana ya, kayak gitu. Kayak udah guys, apalagi handphone gue 2 ya, jadi beli kuotanya juga double, capek banget. Apalagi gaya hidup gue yang meminum kopi, kayak lumayan gak sih? Gue yang sampai mikir gila banget kalau misalnya gue sehari minum kopi kan sekali tuh, mungkin seminggu let's say 5 kali aja ya, berarti sebulan tuh 20 kali minum kopi. Kalau misalnya satu gelas kopi gue harganya 25.000 rata-ratanya, kan ada yang kadang gue beli Family Mart terus harganya 14.000 nih, tapi kadang gue juga beli yang mahal, kayak beli yang di Starbucks gitu harganya 40.000. Kayak mungkin let's say rata-rata 25.000 dikali 20 hari udah 500.000 sebulan. Gue ngabisin uang gue buat beli kopi doang, kayak 500.000 guys. Kalian menghabiskan uang 1 bulan untuk beli kopi, bayangin untuk 1 tahun, berarti kalian udah, gue udah menghabiskan kira-kira 7 juta. Boom. Ya gak sih, 7 juta untuk beli kopi doang. Jadi emang boros kehidupan anak perempuan ini ya, untuk beli kopi maksudnya. Tapi sisanya gue lumayan hemat sih sekarang. Kayak gue selalu, karena gue di rumah, gue selalu masak atau beli makanan yang di rumah. Bener-bener gue nggak mau nge-spend uang yang menurut gue masih bisa dapetin di rumah. Karena kalau beli kopi kan rasanya beda ya kalau beli sendiri. Gue nggak tahu sih kenapa. Ya kayak sebenarnya bisa aja, kayak gue tinggal beli gula aren, kopi bubuk grinding yang kopi yang gue suka, misalnya dari Mandailing, dari Bali atau dari Aceh gitu kan. Mandailing dari Aceh. Jadi pokoknya dari mana itu kopi, terus tinggal kasih susu, kasih gula aren. Kayak itu semua udah menjadi satu kopi susu. Tapi tetap aja sensasinya tuh berbeda guys. Dan kebetulan juga gue sekarang juga jarang banget sih nongkrong. Kayak kalau dulu kan bener-bener tiap hari, kayak kalau di kosan doang bener-bener bingung gitu, kayak aduh gue harus kemana nih besok. Gak bisa banget di rumah doang, kayak nonton film lah. Terus gue juga orang yang suka aja sendiri gitu, kayak nonton film gak apa-apa sendirian, terus ke mall juga gak apa-apa sendirian. Dan tau gak sih, dulu hampir tiap hari gue beli apa sih namanya, paper lunch. Kayak nih lo bayangin ya, jadi gue dulu di JKT kan udah dapet jatah makanan, tapi karena gue gak mau makan itu, gue tuh selalu beli paper lunch. Kayak paper lunch kan harganya 80 ribuan lah ya, gila banget. Kayak sangat-sangat boros untuk membeli makanan. Penyakit lag sejam. Sekarang udah bisa ditahan banget nongkrong sama yang namanya main-main, karena mungkin teman-teman seumuran gue juga udah sibuk kerja, udah punya gaya hidupnya masing-masing yang udah nggak bisa kayak dulu juga. Dan gue ngerasa main-main gue pas dulu tuh udah sangat-sangat memuaskan banget. Kayak yang gue bisa, tadi gue bilang ya, gue inget banget, gue sering banget guys ke Starbucks Sarinah. Kan Starbucks Sarinah tuh dulu 24 jam ya, gue bener-bener bisa sampai pagi
cuman di Starbucks hari ini doang minum kopi sama teman-teman gue. Like why? Bener-bener gak sehat banget sih. Cuman jadi kalau sekarang sih gue udah nggak perlu, nggak yang kayak haus akan masa muda lagi, karena emang udah bukan umurnya beb. Bukan gue ngerasa tua banget sih, cuman kayak sekarang lebih banyak hal yang lebih penting buat gue pikirin, kayak nabung untuk beli apa lah. Pasti kan udah kayak pengen nabung buat punya rumah sendiri, atau beli tanah, atau beli sawah, atau apapun yang lebih kayak emang jatuhnya jangka panjang gitu, nggak cuman kesenangan sesaat. Tapi kalau misalnya pengen senang-senang sesaat ya juga boleh lah. Kayak kadang-kadang misalnya kayak makan sushi gitu sebulan 2 kali kayak masih oke lah. Cuman kalau yang kayak dulu banget udah nggak bisa sih, kayak udah banyak banget hal yang lebih penting gitu. Maaf ya, gue kayak tangannya emang nggak bisa diem gitu. Sekarang paper lunch porsinya makin dikit lagi. Iya sih, sedih nggak sih? Soalnya paper lunch itu nggak enak kalau dibungkus ya kan enaknya sensasinya. Kok kameranya makin lama makin aneh ya? Ya gitu, paper lunch kan gak enak kalau dibungkus ya nggak sih? Jadi kayak gitu deh. Kalau spending buat modal kerjaan ada juga nggak? Ya ada dong pastinya. Apalagi kan saya sebagai penyanyi indie, tidak ada investor ataupun label yang menaungi saya. Jadi ya mau nggak mau harus merogoh kocek sendiri bersama manajemen. Kok nggak seru ya gaya bicara gue? Jadi emang gitu guys, bedanya penyanyi indie sama label ya. Kalau dipakai label kan ya tergantung sepakatannya juga sih. Cuman kalau gue ya emang mandiri aja sekarang mah. Kenapa nggak pengen pakai label? Karena menurut gue sekarang semua orang bisa bikin musiknya sendiri tanpa perlu pakai label pun bisa masuk radio, bisa masuk chart. Bahkan orang-orang yang menjuarai chart sekarang juga saya yang lokal ya kebanyakan emang musisi-musisi indie independen gitu. Sekarang udah nggak ada bedanya, udah tipis banget masalah kualitas juga. Kayak sekarang musisi-musisi Indonesia yang jago mixing mastering juga nggak perlu kayak lo jauh-jauh ke Abbey Road lagi sekarang atau ke Australia cuman buat di mixing lagu lo, karena ya udah bagus gitu sekarang mah. Udah banyak tools juga yang bahkan lo bisa rekaman di rumah doang gitu pakai tools kayak lo butuh laptop sama aplikasinya kayak lo udah bisa rekaman. Sudah bahkan lo bisa upload sendiri di Spotify, di berbagai platform digital juga lo udah bisa ngupload sendiri, tinggal bayar kayak 200.000 kalau nggak salah ya untuk 6 months. Jadi semua orang sekarang udah bisa menjadi musisi yang profesional gitu, mendapatkan bayaran dari si platform digital itu gitu. Jadi udah ya kayak ngapain lagi harus pakai label. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya nanti ada memang penawaran yang menarik dan kerjasama yang oke juga, we'll see. Tapi kalau sekarang sih belum kepikiran sih, kayak pengen semandiri mungkin karena gue pengen ngerasain pencapaian gue tuh organik banget gitu. Kayak misalnya nih ya, sesimpel kayak listeners gue di Spotify misalnya untuk suara itu udah sekitar 100.000 listeners, dan gue tahu itu bener-bener murni hasil kerja keras gue. Kayak gue nggak pakai ads, nggak pakai apapun itu gitu yang untuk iklan untuk atau kayak label-label yang langsung
distribusin musik gue, kayak emang ya udah gue jalan sendiri aja. Jadi gue bisa mengukur sendiri kemampuan gue dan kapasitas gue dan apa yang bener-bener kurang gitu kira-kira. Jadi menurut gue lebih enak independen, tapi gue juga belum sih ngerasain jadi anak label. Cuman gue di bawah JKT kan itu bener-bener under itu kan, kayak under under company, big company. I mean Dentsu itu kan bener-bener salah satu top 5 gitu sih, top 5 agency di dunia bahkan. So jadi seorang yang sekarang harus menentukan nasibnya sendiri, ya menurut gue nggak gampang sih, apalagi di masa pandemi ya. Kayak gue juga agak banyak banget mengalami mental breakdown gitu. Aku cuman kayak ya udahlah gitu. Oke, hidup kan gitu-gitu aja. Maksudnya gak akan bisa sesusah yang gue bayangkan juga sih. Kayak pada akhirnya kalau lo memasrahkan semuanya ke Tuhan setelah lo berusaha sekeras mungkin, kayak Tuhan juga bakal ngejawab doa-doa lo sih menurut gue. Semua kita pasti pernah sih selama pandemi ini, ya kan? Kayak menurut gue hal yang paling gue ngerasa kehilangan selama pandemi ini, kayak mungkin gue gak ngerasa kehilangan keluarga atau teman terdekat gitu ya selama pandemi ini, tapi gue ngerasa kehilangan sedikit dari gue sendiri gitu. Oke, ini sesi deep talk ya. Oh jadi gue jadi kayak membenarkan duduk gue. Tapi maksudnya hal yang mungkin bikin gue sedih dalam pandemi selama masa pandemi ini adalah kayak gue ngerasa kayak sedikit kehilangan diri gue yang dulu tuh sangat-sangat penuh percaya diri, penuh apalagi pas akhir-akhir gue di JKT ya, kayak tadi yang tahun 2018-2019 gue tuh bener-bener full of passion. Mungkin sekarang juga masih full of passion, tapi gue bener-bener percaya diri banget sama gue dengan sosok gue yang Nadila pada saat itu gitu. Kayak gue ngerasa apapun yang gue lakukan tuh bisa menjadi satu hal yang gue bisa lah gitu. Oh gue bisa nih gitu. Tapi kalau sekarang karena pandemi gue jadi sadar, mungkin gue gak ngerasa kehilangan orang terdekat gue, entah sahabat atau keluarga gue ya, alhamdulillah. Cuman gue ngerasa gue kehilangan sedikit diri gue yang masalah kepercayaan diri itu. Gue dengerin sambil jalan balik ya Nat. Iya hati-hati ya. Gue ngerasain itu sih. Gue ngerasa sedikit kehilangan diri gue yang dulunya gue tuh sangat-sangat percaya diri sama yang gue miliki. Dan mungkin gue gak sendirian, mungkin gue juga gak ngalamin ini sendiri. Mungkin dari antara kalian juga ngalamin kalau misalnya di pandemi ini tuh kita yang mungkin ngalamin ini juga. Yang gue rasain ya, gue pengen share aja. Gue ngerasa kayak gue sering mempertanyakan banget value gue sebagai seorang manusia. Gue ngerasa oh gue tuh gak terlalu berbakat ya, oh gue tuh bukan apa-apa banget ya, oh gue tuh bahkan kayak gak lebih baik daripada orang-orang lain ya, oh gue tuh cuma segini doang ya. Sering banget yang ada di momen-momen itu gitu. Tapi dulu waktu gue masih di JKT yang tadi tahun 2018, 2019, 2020 bahkan, gue tuh masih yang kayak
wah gila ini mah gue abis cabut pasti gue bisa jadi sesuatu nih, gue pasti bakal bisa jadi lebih besar dari apa yang gue sekarang nih. Tapi pas mungkin karena pandemi juga faktor terbesarnya, gue ngerasa kayak wah gila, bener-bener susah banget ya ternyata hidup gitu. Bener-bener kayak oh sekarang gue bener-bener sendiri, gue bukan siapa-siapa, bahkan gue bukan seorang idol lagi, gue gak punya background nama besar JKT48 di belakang gue lagi. Sebagai tameng gue adalah seorang yang gue ngerasa kayak famous atau celebrity gitu, but I'm nothing gitu. Banyak banget ada banget momen-momen yang kayak sampai sekarang tuh gue ngerasa gue kecil, gue emang bukan siapa-siapa, yang sampai bener-bener mental breakdown yang pernah kayak nangis-nangisan gitu. Anjir, gue gak bisa ya kayak gini, gue gak bisa ya ternyata ngejalanin ini semua, ternyata susah banget ya sendirian gitu, ternyata susah banget ya ngejalanin pilihan yang udah gue tentukan gitu. Kayak gue pengen jadi seorang penyanyi independen gitu, dan susah banget. Maksudnya yang gue rasain sekarang kayak susah banget. Ada banget tuh momen-momen yang kayak gitu, dan pasti ada aja. Dan maksud gue ngerasa sedikit kehilangan diri gue adalah itu sih, gue ngerasa sedikit kehilangan kepercayaan diri gue yang dulu tuh gue selalu banggain banget waktu di zaman JKT. Kayak gue tuh selalu banget pede, yang masalah kayak gila gue walaupun gak secantik teman-teman gue, tapi gue bisa loh punya akustik, gue bisa loh jadi kapten, gue bisa loh. Kayak banyak banget pencapaian yang bikin gue tuh ngerasa pede banget gitu, bikin gue ngerasa kayak gue bisa menaklukkan dunia. Apalagi setelah gue cabut tuh nanti gue tuh bisa aja gitu. Dan sekarang gue masih jadi seorang musisi yang ngerintis dari awal tuh gue ngerasa kayak oh my god, gue ngerasa gue mulai lagi dari nol gitu. Apalagi member JKT yang jadi penyanyi independen itu tuh belum ada jejaknya, kayak belum ada jejaknya. Kayak gue nggak bisa follow the path someone because gak ada jejaknya. Kayak gue harus menerobos hutan dan menemukan jalan setapak gue itu, karena gak ada. And it's really hard. Dan gue ngerasa kayak semua orang mungkin ada banget hal-hal yang ngalamin ini juga sama kayak gue. Maksudnya entah apapun konteksnya ya, kayak ngerasa kehilangan sedikit kepercayaan dirinya, atau ngerasa sedikit kehilangan dirinya saat pandemi ini. Dan gue bener-bener ngalamin banget dari diri gue, yang kalian tahu kan, kayak gue tuh kalau ngomong kayak iye banget, yang iye Nat, iye dah, lo yang paling sangat-sangat dermawan dan lo yang paling sangat-sangat mengerti itu. Gue tuh bener-bener yang sekarang udah anjir lah, gue udah gak ngerasa kayak gue pede. Terus gue gak ngerasa, bahkan gue sampai di tahap gue gak ngerasa diri gue cantik. Kayak dulu tuh gue bahkan gak consider sama sekali kecantikan fisik ya, yang gue ngerasa yang penting orang emang beda aja dari orang lain, terus percaya diri aja. Bahkan gimana gue bisa ngerasa cantik kalau misalnya gue aja gak percaya diri gitu sama diri gue sendiri. Jadi gue ada banget di momen-momen itu di masa pandemi ini. Oh my god. Jadi walaupun gue ngerasa kayak kalian ngelihat diri gue kuat, diri gue ngomongin tentang suar adalah matahari, suar adalah pembangkit pada akhirnya, matahari bakal bangkit lagi kok. Kayak iya emang benar, tapi ya ada juga kan malam-malam sedihnya gitu. Tapi gue tahu kok misalnya kayak
ya matahari bakal bangkit dan gue bakal tetap baik-baik aja selama gue bernafas ya. Berarti Tuhan dan alam semesta ini masih pengen gue berjuang dan pengen gue hidup gitu. Tapi ya menurut gue dan kalian semua, it's okay to be sad sometimes, dan gak apa-apa juga ngerasa lemah, dan karena ya gak perlu kuat terus kan. Tapi yang paling sedih tuh kayak awal-awal keluar JKT, kayak ini bahkan gue sebenarnya masih awal juga gak sih, gue kayak masih 6 bulan 7 bulan gitu. Kayak 3 bulan pertama itu tuh susah banget sih. Kayak lo tuh dulunya idol kan. Menurut gue menjadi idol itu membangun mentalitas gue se-self-centered itu, yang kayak soalnya fans JKT kan jarang ya ngasih kritikan yang marah-marah, apalagi sama gue, karena gue anaknya sangat-sangat teladan ya dulu di JKT. Kayak ngapain juga mereka marahin gue, kalau ada juga lebih banyak yang nyerang mereka daripada nyerang gue nya gitu, atau kayak setujuin sama opini kalau gue jelek gitu. Tapi kayak jarang banget, gue tuh jarang banget dapet hate comment. Jadi gue ngerasa kayak bener-bener ngerasa mentalitas gue itu nggak kebangun banget, yang sifat self-centerednya itu, yang gue ngerasa gue selalu dicintai sama orang-orang gak akan pernah ninggalin gue, orang-orang bakal setuju aja sama opini gue. Tapi pas akhirnya gue keluar JKT, gue ngerasa tuh gue kayak mulai ditinggalin sama orang-orang. Maksudnya ada orang-orang yang emang ya udah pas gue cabut ya mereka pensiun juga nggak idol, atau bahkan kayak nggak, ya udah juga mereka punya real life mereka masing-masing gitu. Dan gue ngerasa banget ditinggalin. Terus gue ngerasa kayak kok orang-orang ninggalin gue, kok orang-orang nggak kayak dulu lagi, kok gue udah nggak dicintai seperti dulu lagi. Jadi ada banget mental yang shock, culture shocknya tuh ada banget gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Karena mungkin mentalitas idolnya udah terbentuk banget sampai ya 8 tahun. Dan menurut gue nge-build karakter seseorang yang paling kerasa banget itu adalah pas dari SMP sampai SMA gitu. Dan gue ada banget nih ngerasain SMP sampai SMA itu di JKT, dan jadi mentalitas gue tuh bener-bener kebentuk banget, dan jati diri gue ibaratnya tuh kebentuk banget di sana gitu. Dan 8 tahun gue menjadi seorang idol yang dicintai sama hampir semua fans JKT gitu ya, dan jarang banget nerima hate comment. Kayak gue tuh apa aja diiyain gitu, even sama staff gue tuh selalu diiyain gitu pas akhir-akhir JKT ya, apalagi pas gue jadi senior. So gue ada banget sih ngalamin culture shock yang gila, kok orang-orang ninggalin gue. Itu yang zaman 3 bulan yang lalu lah, gue masih kayak aduh ternyata gue gak dicintai ini ya, ternyata mereka cepet banget ya lupain gue, ternyata gue bukan siapa-siapa ya. Dan sekarang ada di momen ini, gue kayak ya udah gitu, semua orang punya kehidupannya masing-masing dan semua orang berhak memilih apa yang mereka ingin jalani. So kesedihan gue emang bentuk sikap kanak-kanakan gue aja. Kayak kenapa gue setakut itu ditinggalin gitu, kayak toh yang masih ada buat gue sampai saat ini pun juga masih ada dan masih setia juga, dan masih ada aja gitu orangnya. Kayak gue pas sidang dikasih bunga banyak banget, bener-bener banyak banget, kayak lebih kali dari 30 buke bunga, bahkan sampai ada karangan bunga gede banget di depan kosan gue.
Jadi kayak gue nggak bisa lagi bilang orang kayak dulu jangan tinggalin aku ya, tetap dukung aku di sini, karena sekarang intinya bukan itu lagi sih yang gue rasain. Kayak gue juga harus ngerubah mindset gue dan ngerubah apa value yang pengen gue sampein ke orang-orang gitu. Tapi gue ya gak munafik juga kalau misalnya gue pengen banget tetap bisa didukung orang-orang, pengen tetap bisa juga disukain sama orang-orang. Ya kayak siapa sih yang nggak suka disukain sama orang-orang. Tapi the value itu bukan tentang jangan tinggalin aku ya, tetap dukung aku ya di sini. Mungkin value-nya tuh udah beda lagi, kayak value-nya lebih yang gue pengen nyampein kalau misalnya gue sama lo sekarang ada di titik yang sama, di garis yang sama, gue sama-sama manusia biasa yang punya karya, yang kalian pun mungkin punya karya, yang kalian pun punya pekerjaan dan kehidupan masing-masing, dan gue juga punya pekerjaan dan kehidupan gue sendiri. Dan gue kenal sama kalian bertahun-tahun, dan gue senang banget dan gue bangga banget bisa ketemu sama kalian dan bisa kenal sama kalian secara bahkan intens gitu. Value-nya mungkin lebih yang kayak karena kita udah kenal cukup baik, dan kita juga tahu mungkin kehidupan, atau kalian tahu banget kehidupan gue kayak gimana. Sekarang value-nya lebih yang mungkin gue tuh belum punya kapasitas untuk bisa kayak ngajakin kalian, atau untuk punya kapasitas untuk menjadi seorang bintang yang kalian look up dan kalian kayak, oh gue pengen nih kayak dia nih, kayak keren banget nih, rockstar gitu. Because gue belum ada di poin itu, dan gue masih jauh banget untuk bisa mencapai ke situ. Tapi gue ngerasa kayak gue sama kalian itu bisa sama-sama jalan bareng untuk kita sama-sama, I don't know, untuk jalan sama-sama menuju ke tempat mimpi kita masing-masing. Yang kayak gue tahu nih anjir jadi penyanyi susah banget, atau kalian gue tahu banget kayak mungkin untuk bisa naik jabatan susah banget gitu ya dalam pekerjaan kalian. But kayak gue ngerasa value-nya mungkin kita bisa sekarang lebih kayak jalan beriringan sama-sama aja gitu. Nggak yang kalian ngedorong gue dari belakang untuk menjadi seorang nomor 1 itu, menjadi seorang idol. Itu menurut gue udah nggak ke situ lagi gitu value-nya. Yang sekarang tuh lebih kayak ya udah, lo punya mimpi apa, gue punya mimpi apa, kayak gue bisa bantu apa untuk ngebantu mimpi lo. Kayak kita sama-sama jalan bareng-bareng aja, kita sama-sama saling support. Karena jujur aja gue gak pengen sih kehilangan kalian semua, karena gue ngerasa kalian tuh baik banget. Gak cuman kalian yang ngerasa gue mungkin memberikan banyak inspirasi atau memberikan banyak apa gitu, tapi kayak gue banyak banget belajar sama kalian. Dan gue banyak banget ngerasa gue beruntung banget bisa pernah mengenal kalian dan selalu mengenal kalian. So gue gak pengen banget kehilangan itu semua gitu. Kayak gue gak ngerasa, kalau misalnya gue ngerasa kehilangan itu semua, kayak gue bakal sedih banget sih. Makanya gue pengen terus aktif gitu ya di sosmed, menjadi seorang gue yang gak jelas kadang-kadang atau apa. Tapi ya gitu, gue ngerasa hidup gue sekarang ya bukan idol lagi gitu. I'm just someone, gue cuman seseorang yang punya cita-cita jadi seorang penyanyi yang besar aja. Dan menurut gue, karena cita-cita buat gue penting, jadi
jadi cita-cita buat kalian juga pasti penting kan untuk kalian. Jadi gue ngerasa semua mimpi kalian itu penting juga. So gue ngerasa seneng banget sih kalau misalnya kayak kalian percaya sama gue, kayak sering nge-DM gue, nanyain kabar, atau bahkan kayak cuma cerita-cerita doang. Walaupun gak ada tulisan scene-nya, tapi sumpah gue tuh selalu baca semua DM. Dan gue ngerasa seneng banget, kayak gue berguna ya untuk menjadi seorang yang kalian percaya untuk mencurahkan isi hati dan keluh kesahnya, entah apapun itu. Bahkan kayak cuman nanyain kabar atau kayak kayak nanyain gue udah minum kopi apa belum. It's so meaningful to me. Dan gue ngerasa how tuh caranya punya cita-cita. Oh my god, ini juga jadi satu hal yang mungkin gak relate sama gue sih. Kalau misalnya dari dulu, dari SD kan pasti kayak selalu ditanyain gak sih cita-citanya jadi apa, cita-citanya jadi apa. Kalau gue sih kayak emang dari kecil anaknya punya cita-cita yang tinggi gitu. Dan gue misalnya ngelihat seseorang yang menurut gue keren banget dan gue pengen jadi dia, gitu sih. Kayak sesimpel itu. Ini jam berapa nih? Oh my god, udah 8:30. Nggak sih, lebih banget ya. Jadi terima kasih ya udah nemenin gue dari ulang tahun gue yang ke-15 sampai sekarang yang ke-23. Mungkin udah 15 sampai 22 itu kan masih dirayain tuh di Cikiti. Udah 7 tahun. Dan mungkin ini ulang tahun yang ke-8 itu udah gak dirayain lagi di umur 23 tahun. Tapi gue ngerasa kayak seneng banget selama 7 tahun kemarin ngerayain ulang tahun. Bahkan 6 kali dirayain heboh-hebohan di teater gitu ya. Seneng banget dan gue ngerasa dicintain banget sama banyak orang. Sampai yang di titik gue tuh waktu dulu tuh kayak anjir, gue gak deserve banget sih dicintain segini banyaknya dan ngerasa dicintai sebesar ini sama orang-orang ya, bahkan bukan keluarga gue gitu. Kayak apakah gue pantas untuk mendapatkan cinta yang sebesar ini? Tapi kalau sekarang sih gue ngerasa bersyukur banget sih. Gue gak akan mempertanyakan itu lagi, kebaikan kalian semua. Karena kalau misalnya kalian memberikan itu ke gue tanpa ada embel-embel apapun, ya berarti gue mungkin deserve untuk mendapatkan dukungan dan kasih sayang yang sebesar itu. So gue bakal berusaha juga untuk menunjukkan hal yang baik. I don't know, enggak sih, kayak pengen nunjukin kalau misalnya gue gak akan menyerah sama mimpi gue gak akan berusaha untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap harinya. Walaupun ada dimana masa-masa gue pasti kayak ada hari-hari dimana gue breakdown mental gue. Cuman gue ngerasa seneng banget juga sih, kayak kalian tuh gak ngeliat gue sebagai, gak tau ya, kayak pacar online gitu. Kayak gue gak ngerasa gue digituin sih, gak ngerasa gue di-treat kayak kamu pacar idaman banget, kayak ya mungkin ada beberapa yang kayak gitu, tapi gue ngerasa kayak gak banyak yang kayak gitu. Dan yang banyak itu kayak ngerasa gue dijadiin temen sama kalian, dijadiin orang yang I care about you a lot. Gue bener-bener care banget sama kalian semua. Gue bener-bener seneng banget setiap ngedengar kabar baik dari kalian semua, entah apapun itu, entah yang mau sidang atau yang udah sidang, yang udah lulus sidang, yang baru dapat kerjaan. Kayak gue seneng banget dapat kabar baik itu semua. Semoga kalian semua mendapatkan hal-hal yang baik, walaupun pasti banyak banget juga hal-hal buruknya.
So I'm so proud of you. Kayak kita survive di 2 tahun ini aja, menurut gue udah sangat-sangat beruntung banget sih. Makasih ya. Di umur gue yang 23, gue gak ngerasa kayak Blink-182, nobody likes you when you're 23. Tapi gue ngerasa kayak gue mendapatkan cinta yang banyak dari orang-orang. So thank you so much for being here, for always caring about me. Makasih banyak udah selalu percaya dan selalu ngedukung gue walaupun gue udah nggak ada di situ. Tapi maksudnya kalian mendukung gue secara individu, maksudnya mendukung gue sebagai seorang Nadila Lawantari yang kayak gini, yang banyak kekurangannya juga, yang nggak seperti orang-orang yang mungkin dulu gue pura-pura kuat walaupun gue sedih gue nggak akan ungkapin. Kalau sekarang gue lebih kayak mengeluarkan isi hati gue dan pendapat gue, dan mungkin banyak hal-hal yang bertentangan sama kalian, tapi kalian tetap ngedukung gue dan percaya kalau misalnya kita semua memang bukan manusia yang sempurna, because I'm not. Gue nggak ada di bayang-bayang ilusi idol lagi, dimana gue adalah orang-orang yang memberikan energi positif atau memberikan harapan dan cita-cita. Tapi gue di sini sebagai manusia yang emang gue lemah, emang gue banyak kekurangannya, emang gue jauh dari kata sempurna, tapi gue adalah manusia yang pengen selalu belajar, pengen selalu lebih baik, dan pengen selalu percaya sama mimpinya gitu. Jadi gue gak akan bisa narik kalian ke tempat yang lebih baik sih, kalau kata Nadine Amiza. Gue belum punya kapasitas sebesar itu untuk kayak kalian look up sebagai seorang bintang, but gue ada di sini. Kayak gue ada di sini, kayak gue beneran ada, dan gue care banget sama kalian. So I'm so happy. Gue makasih banyak banget udah nemenin gue dari umur gue 15 tahun sampai sekarang 23 tahun. Kayak kalian masih ada di sini, menurut gue itu keren banget. Thank you. Tadi gue pikir gue bakal nangis sih, tapi ternyata enggak. Makasih ya. Oh yeah, you know what, tanggal 23 September nanti kalian harus pantengin YouTube channel gue Nadila Lawantari, karena I'll give you something special. I'll give you something special, so please be patient until my birthday. Dadah. Jangan lupa dipantengin ya, tanggal 23 September di channel YouTube gue, karena bakal something special is coming. Bye. Gimana? Gue lupa cara matiin. Oke, ini. Dadah. Oh ya, kita kayak harus screenshot karena aduh gue nggak tahu lagi screenshot pakai HP ini gimana caranya. Gimana sih caranya? Bentar ya guys. Gini bukan sih? Oke. Oh, bener. Yay, bener. Aku tutup dulu kali ya ini, biar kayak happy birthday. Dadah. See you again.